bin Mughirati an-nazil fihi al-ayata aida bitahqiqil hamzati tsaniyati wa tasjiliha wa idkhali alifin bainaha biwajhaiha wa bainal ukhra ma mittu tasawfa ukhraja hayya minal qabri kama yaqulu Muhammadun fa istifhamu bi makna nafi aila ahya ba'dal mauti wa ma zaidatun ta'kidi wa kadallamu. Dan berkata oleh manusia, artinya yang mengingkari bagi hari kebangkitan, yaitu Ubay bin Khalaf atau Al-Walid bin Mughirah, orang yang menyebabkan turunnya ayat apakah jika dengan tahqiq hamzah yang kedua dan tashil hamzah kedua dan memasukkan alif di antaranya dengan dua wajah dan di antara yang lain. Apakah jika aku telah mati nanti akan dibangkitkan secara hidup-hidup dari kubur sebagaimana berkata oleh Muhammad. Maka istifhamnya itu dengan makna nafi, artinya tidak akan aku hidup setelah kematian, dan makna itu zaidah untuk ta'kid. Begitu juga lamnya. Warudda alaihi biqaulihi ta'ala awala yadhkurul insanu asbuhu yatadakkaru uddilatit ta'u dalan wa idghamat fiddal wa fi qira'atin tarkuha wa sukunud dali wa dhammul kafi anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun syai'a wa yastadillu bil ibtida'i alal i'adati. Dan dibantah atasnya dengan firman Allah Ta'ala, dan apakah tidak mengambil pelajaran oleh manusia, asalnya itu ya tadakkaru, dibadalkan tak, diganti tanya itu dengan dal, dan dihitumkan pada dalnya, tadakkaru. Dan dalam satu qiraat itu meninggalkannya dan mensukunkan dal dan dhamma kaf. Bahwasanya kami telah menciptakan dia dari sebelum itu dan tidak ada sesuatu maka menjadi dalil dengan permulaan atas pengembalian. Warabbika anahsyurannahum ayil munkirina lil ba'di wasyayatina aynajma'u kullan minhum wasyaytanahu fi silsilatin thumma lanukhirannahum hawla jahannama kharijiha ithiya ar-rukabi jam'uliyatin wa asbuhu bituwan au juswa in jasa yajitu au yajiti dogatan. Maka demi Tuhan benar-benar kami kumpulkan mereka, artinya orang-orang yang mengingkari bagi hari kebangkitan dan setan-setannya, artinya kami kumpulkan akan setiap dari mereka dan setan-setannya dalam belenggu. Kemudian benar-benar kami hadirkan mereka ke sekitar jahanam, dari luarnya hal keadaannya berlutut, ala rukabi, atas lutut-lutut mereka. Jamak dari jatin dan asalnya itu jutuan atau jutuan bin jata yajitu au yajiti, ada dua luar. Cuma karena zi'anna min kulli syi'atin firqatin minhum ayyuhum asyaddu 'ala rahmani itiya jur'atan. Kemudian benar-benar kami cabut dari setiap golongan, artinya firqah dari mereka, yang mana saja di antara mereka yang paling bersamatan pada Allah, itu ya durhakanya, artinya jur'atan, keberanian. Umma lanahnu a'lamu billadzina hum awla biha ahaqqu bi jahannama al-ashaddu wa ghayruhu minhum siliya duhulan wahtiraqan wa nabda'u bihim wa asfuhu siliwi min saliya bitaslami wa fatihah. Kemudian kami lebih mengetahui terhadap orang-orang yang lebih utama di neraka, artinya yang lebih berhak di neraka jahanam,
yaitu orang-orang yang paling bersangatan dan lainnya dari mereka, sedia, artinya dimasukkan dan dibakar. Maka kami mulai dengan mereka, dan asalnya itu Siliwiyun dari Soria dengan kasrolam dan fathah lam. Wa in aima minkum ahadun illa wariduha aidakhilu jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya hatamahu wa qadahu wilayatuhu. Dan tidak dari kamu seorang pun kecuali dia akan mendatangi neraka, artinya masuk ke dalam neraka jahanam. Adalah atas Tuhan kau itu suatu keharusan dan juga ketetapan. Allah akan mengharuskannya dan memutuskan dengannya dan tidak akan membiarkannya. Maqala thumma nunajji musyaddadan wa muhaqqaqan alladziina taqaw ila akhirih. Allah. Dan berkata oleh dia umumnya bukannya siapa saja, di kemudian pasti mengatakannya al-insan yang buat al-munkiri faksi, manusia yang mengingkari dari hari bangkit. Itu relevansinya pada saat itu konteksnya adalah baik bin Falak atau awalnya bin al-Mughirah. Tapi kalau pada saat sekarang siapa saja, di al-ibrah di umumil lafzi dan khusus sebab. Walaupun sekarang an-nazilu fil ayat yang menyebabkan turunnya ayat ini, tapi bisa jadi itu terjadi pada konteksnya ya al-ibrah di umumil lafzi, itu al-insan. Ayat ini apa? Sebab ya, yang mengingkari hari bangkit. Apa pertanyaannya atau perkataan aiza mamit mula sabuhri aiza bitahqiqil hamzah isanya di aiza ya, tahqiq nggak boleh baik, nggak boleh buang yang aiza buat pilihan karena ya hanya istifham ya. Wa yakhali alif baina hawa dua ini dan masukkan alif di antaranya dengan dua syarat. Wa baina akhra dan di antara yang lain. Apa ini bedanya? Mamit itu aku mati, apakah apabila aku mati, maknanya zaidah ya. Maknanya zaidah ada sifat. Dan sofa nanti akan ukhraj dikeluarkan hayat dalam keadaan hidup ingat open dari kubur. Kama yaqul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya pembantahan terhadap informasi dari Rasulullah
bahwa mereka akan dibangkitkan nanti dalam keadaan hidup dari kubur. Lalu mereka bertanya, Aiza mamitu la saufa ukhraju hayya. Maka kemudian dijawab, ya, urda alaihi bikausana, kemudian dibantah atasnya dengan masalah awala yadzakkarul insanu azmuhu yatazakkaru asru yatazakkaru wabila kita udzalan wa udhimat fizzali wa fikiraatin tarkuha wa sukunu dzali wa dhammul kaf ana khalaqnahu min qablu wa lam yakun syai'a wa istadallu bil ibtidai ala i'adat. Maka dibantah pernyataan mereka itu awala yang apakah tidak ayat yang satu ayat tersebut insan ya tidak mengambil peringatan bagi oleh manusia. Anak khalaqna, aku yang menciptakan min qablu dari sebelumnya, walam yakun syai'a, dan sebelumnya belum apa-apa. Maka yustadalu bil ibtida al i'adat, dan diambil dalil dengan memulai atas i'adat. Kata-kata anak khalaqna min qablu wa lam yakun syai'a, ini yang kemarin kita bicarakan. Allah itu membuat logika manusia, kamu itu dulu aku ciptakan belum ada apa-apa. Makanya yustadalu bil ibtida, mengambil argumentasi dengan ibtida, permulaan. Jadi kenapa? Awal permulaannya khalaqnahu min qablu wa lam yakun syai'a, itu ibtida. Belum ada apa? Belum ada bentuk macam. Nah, perbandingannya ada apa? Mengembalikan, balik lagi. Apa balik lagi? Ketika mati, kehidupan kembali. Ini ada enggak? Sebenarnya ada. Kalau mati, hidupan ada. Yang hidup doang. Kamu itu sebelumnya enggak ada apa-apa. Saya kata, lam yakun syai'a. Enggak ada apa-apa. Kemudian apa? Allah jadikan. Ini maksudnya melogikakan dengan logika manusia. Kamu itu sebelumnya tidak ada apa-apa sih, Allah mampu menciptakan, mengadakan dia ada, apalagi ini ada, cuma apa? Mengembalikan lagi. Kan kalau mengembalikan sebelumnya ada apa? Udah ada bentuknya, udah ada model dalam timur apa? Yang itu bahasa kasar apa? Lebih mudah. Sekali lagi, bila apa logika langit diturunkan menjadi logika manusia. Bagi Allah itu nggak ada lebih mudah, nggak ada lebih sulit, ada semuanya aman. Ini melogikakan dengan jadi artinya Allah itu berdialog dengan manusia menggunakan logika manusia gitu, supaya manusia bisa paham apa yang diargumentasikan. Jadi Allah mengatakan dulu kami ciptakan kamu itu mencoba walamnya syai'a, pada apa-apa. Aku bisa kok gitu ya. Apalagi cuman bangkitin doang mengulang kembali, mengulang mati. Tadi kan ada ya, mati terus hidupin lagi. Itu bahasa kasar apa? Lebih mudah gitu. Kenapa? Itu kamu pertanyakan sebelumnya, kamu nggak pertanyakan. Itu kan mau berargumen atau bermain logika dengan logika manusia. Jadi diapain? Jadi Allah itu berdialog dengan manusia itu atau berdebat dengan manusia ya, dengan logika manusia gitu. Jadi bahasa itu kalau kita mau mendebat orang ya levelnya harus level dia, jangan level kita. Karena kalau level kita ya nggak akan ketemu. Ibaratnya kalau dalam program ini ya kalau seperti standar seperti ya standar tes lulus dia gitu kan. Jadi standar gitu kan, walaupun sang penguji udah profesor, jangan pakai standar disertasi, standar diturunin standar, ikutin standar juga, jangan ambil logika yang nggak nyambung lah, nggak bisa. Kenapa? Yang nggak lulus dia gitu. Karena apa? Ketinggian. Jadi apa? Turunin. Jadi jangan egonya muncul. Ya iya, tapi ini harus lihat kondisinya, ini sebuah sekte harus sampai
Jangan mentang-mentang dia seorang ya. Dia nggak lulus yang disiplin. Harus perfect segala macam. Ya, tapi itu adalah standar. Jadi logika itu. Nanti kalau levelnya ini kan lagi gitu. Jadi Allah itu menurunkan logikanya dengan logika manusia. Kalau bahasa kan, ya aku mampu kok. Kenapa? Nggak usah dipertanyakan pun aku mampu. Kenapa? Diajak berdialog dengan dialog logika manusia. Kalau tidak ada saja aku bisa mengadakan, apalagi ada doang menggambarkan yang sudah ada. Makanya kan Faiz kadalu tidak ada. Maka diambil istilah, diambil argumentasi dalil dengan ibtidah. Apa ibtidahnya apa? Falaqnahu min qablu walam yakun saya nama ibtidah. Terus ini ada apa yang adanya? Dasau bahwa khuraju ayya itu ini adanya mengeluarkan itu apa? Ya didebat oleh Allah dengan seperti itu ya. Jadi bagi Allah ya sebenarnya nggak pakai dirikan begitu. Tadi apa istilahnya? Basic keimanan terkadang meruntuhkan logika. Maka subjektivitasnya tinggi, ya betul. Basic keimanan bisa meruntuhkan logika, iya, dan itu sangat subjektif, betul. Ya, makanya ada orang mengatakan kalau meneliti tentang Muhammad dan Rasulullah, jangan buat embel-embel Muhammadnya, ya Rasulullahnya. Kalau semuanya pasti apa? Benar mulu ya, iya. Tapi buat apa diteliti kalau nggak ada embel-embel Rasulullah? Maka dulu kan ada yang ngomong, ya Muhammad ya Muhammad, nggak pakai sallallahu alaihi wasallam, nggak pakai nabi segala macam. Kenapa? Sangat subjektif, betul, sangat subjektif. Tapi ngapain meneliti itu kalau dia nggak punya embel-embel itu? Sama halnya kita mau meneliti seorang yang namanya misalnya Soekarno gitu kan. Ya artinya pasti ada embel-embel yang Soekarno itu sang presiden, sang proklamator. Jangan bawa itu, ya nggak bisa. Yang namanya Soekarno tukang juga ada istilahnya. Yang namanya Soekarno tukang kafe juga ada, tapi kita sama Soekarno sang presiden. Tapi presiden apa? Nggak hilang identitas itu. Sang proklamator nggak hilang. Sama menjadi seorang Muhammad dan menjadi seorang Rasul yang nggak hilang. Tapi sudah bisa seorang keimanan betul sangat apa? Sangat mempengaruhi dia. Ya. Keimanan sangat mempengaruhi subjektivitas dalam keadaan pemilu itu. Bukan bisa dipungkiri. Tapi tidak bisa dilepaskan. Nggak bisa dilepaskan. Terlepas kita murtad. Ya, apa itu ada pemurtadan masa. Ya, di permurtadan masa karena sampai bicara minta semua teman-teman menghilangkan ibadah. Nggak bisa itu tidak. Ya, jadi bisa saja kita menilai objektif. Ya kalau memang ada sesuatu yang kan namanya objektivitas bukan berarti menyalahkan atau membenarkan. Itu objektif itu berarti apa sesuai dengan apa adanya kan objek. Yang tidak hal yang subjektif artinya harusnya dia 7 menjadi 6, harusnya 6 menjadi 8 itu subjektif. Tapi kalau dia 7 memang 7 ya berarti tidak objektif. Kalau 8 ya 8 ya berarti objektif. Tapi tidak mengatakan bahwa ya 8 itu harus 4 tambah 4. Itu nggak bisa dipaksakan 8. Artinya dapat apa istilah 8 itu harus 4 tambah 4. Nggak bisa. 8 itu bisa jadi 6 tambah 2. Jadi nggak bisa prosesnya. Harusnya 8. Oke. Tapi 8 itu tidak harus 4 tambah 4. Ketika misalnya 6 tambah 2 pun 8 hasilnya sama. Jadi jangan disalahkan kalau orang menentukan 8 itu 6 tambah 2. Berarti bukan dia objektif dalam apa? Dalam perhitungan bukan berarti dia punya cara untuk menghasilkan itu. Nah, sama halnya ketika seorang muslim akan meneliti seorang nabi, dia ada keimanan, tapi perspektif keimanan dia tidak bisa mempengaruhi juga. Ya, tapi yang namanya objektif kalau memang itu salah dia akan katakan salah. Itu namanya objektif. Ya, jadi di sini kalau kita belajar menurunkan logika ketuhanan untuk bicara dengan manusia. Jadi kita kalau bicara seorang dai yang seperti itu, jadi dia pasti opolim, ngomonglah sesuai dengan apa kualitas orang diajak bicara, dia maksain logika. Ya, jadi kesuksesan kita komunikasi itu harus sesuai dengan objek atau apa orang yang kita ajak bicara. Gitu.
Jadi jangan maksain, nggak bisa berhasil. Maka kenapa misalnya di antaranya ilmu tauhid ya, kitab tauhid dulu pakai logika itu tentang apa namanya wujudillah keadaan Allah gitu kan, kita pakai logikanya wujud alam, adanya alam kan, adanya alam, adanya Allah. Jadi dengan logika itu kan logika Allah. Misalnya kalau kita diajarin ini ada lekat, ada yang buat, kan ya, ada lekat yang buat, berarti apa? Lekatnya ada, yang buat ada. Itu sederhana logikanya. Itu sampai situ aja. Karena di situ tauhid dan takaran dasar. Tapi kalau itu nanti di level yang selanjutnya, ini berbahaya. Dengan mampu mukhalafah, kalau adanya alam, adanya alam ini sebelumnya tidak ada karena dia baru. Pertanyaannya, kalau sebelumnya alam ini tidak ada karena dia baru, Allah ada nggak? Ini baru ada. Kalau adanya ini berarti ada yang membuat. Bagaimana ketika ini tidak ada? Apa berarti yang membuat tidak ada? Nah, itu berarti itu kan udah tinggi lagi istilahnya. Nah, jadi ketika di logika itu sampaikan itu logika umum, itu biarin aja, jangan. Kalau ditaikin lagi akhirnya bagi orang awam, orang yang tingkatnya udah apa tingkatnya ada, kalau dalam itu udah apa ya, kalau dalam kudus apa tingkat paling tinggi itu udah advance ya. Ada dulu baru advance. Udah advance, jangan jangan dilakukan sama itu. Salah nanti. Kalau tidak seperti itu. Ya kalau udah itu dilakukan sama ya nggak masuk akal. Makanya ketika dia ulama dikritik karena itu katanya apa nih banyaknya ini kan logikanya gitu. Buat tadi, ya itu yang buat orang awam, buat orang pesantren. Jadi dia itu buat orang awam, buat orang awam. Jadi kan membuat tadi dengan apa dengan Allah sopan dan sabar kan, dengan tahap kepala sifat kan terus mengolah tahap kepala sifat itu. Ya memang begitu. Jadi dengan ideologi itu dia bukan orang awam. Orang nanti orang yang lebih itu ya gak usah baca itu, baca yang lain aja. Nah, tapi baca buku sama, kalau udah baca buku ini udah nggak jangan baca gitu, buang-buang waktu, hari mau dipilih lagi baca ya. Jangan asal baca ini, jadi membuang-buang waktu kita. Ini sih logika kita nggak masuk, terlalu rendah, ini jangan dibaca lah. Hari yang lebih tinggi lagi bacaan supaya logika kita jalan ya. Nah, jadi kita belajar di tafsir itu ya begitu ya. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ الْمُنْكِرِينَ لِلْبَعْثِ وَسَيَأْتِي. Maka demi Tuhan kau, sungguh kami akan kumpulkan mereka. Siapa mereka itu? Orang yang ingkar dengan hari bangkit, wasyayatina, dan setan-setanah. Aina najma'u kullan minhum wasyayatinuhum fi silsilatin. Ini kami kumpulkan kullan minhum semuanya. Kenapa ada unsur sayatin lagi? Ya. Kenapa ada unsur saya, kami kumpulkan mereka orang ikat dan saya ini. Saya kan tidak tahu saya dan maksud saya ini siapa. Ini seolah-olah di sini bahwa dalam logika berpikir itu ada apa? Ada keterpengaruhan. Ya. Jadi orang bisa berpikir seperti itu. Ini ada apa? Ada yang mengajak, yang membuat formulasi. Dan seolah-olah kalau kita kami akan kumpulkan mereka wasiyat. Oh tiba-tiba muncul kata setan, berarti depannya kan nggak ada kan? Depannya hanya bermain logika dengan bertanya. Dia artinya, makanya kan misalnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq ya. Apa berpikirin tentang apa? Penciptanya jangan penciptanya, penciptaannya. Dia penciptaannya jangan penciptanya. Karena ketika orang sudah mulai bertanya man nanti ujungnya itu ya Pak Allah. Ya, misalnya bertanya siapa yang menciptakan ini siapa ini, lalu siapa yang menciptakan Allah begitu. Ya, maka diikat dengan tafakkaru bil khalqi wala tafakkaru bil khaliq. Berpikirlah tentang penciptaan, bukan tentang
tanya, maka segitulah banyak dulu filsafat yang diharapkan kan? Karena mikirin Tuhan. Filsafat mikirin Tuhan, mikirin alam langit ya, alam segala macam. Jangan sampai dosa. Makanya orang filsafat katanya gila gitu. Karena nggak tanggung mikirin Tuhan, mikirin alam langit, segala macam, mikirin macam-macam. Kan? Kayak ada apa? Ada orang filsafat bisa error. Bisa kalau diimbangi dengan ini. Imam Ghazali bisa jadi sufi. Awalnya apa? Filosof seperti itu. Ya, endingnya bisa kesana. Enggak seperti itu. Artinya di sini kenapa ada syayatin? Seolah-olah bahwa dalam berpikir itu ada apa? Ada intervensi dari internal lain sampai dia ya. Makanya ketika dia udah siapa pun buat Allah, maka ada hadis mengatakan betul dia beristighfar. Sampai halnya apapun gitu. Dari musabab ulang dalam filsafat juga ada penyebab pertama gitu. Itu berkaitan dengan kita. Jadi ketika kita katakan musibah ini siapa yang bercipta, ujung-ujungnya nyalain Tuhan gitu. Ujung-ujungnya berarti Tuhan yang salah. Ya. Makanya hadis mengatakan ini indah zonni abdi bi. Ini indah zonni abdi bi. Aku tergantung sangka hambaku pada aku. Jadi kata-kata syayatin seolah-olah ada apa? Ada faktor eksternal yang mempengaruhi pemikiran seseorang. Di sini ibaratnya syayatin. Syayatin siapa? Syayatinnya. Syayatin siapa? Artinya dialah yang mempengaruhi pemikiran sampai berpikir seperti itu, sampai mempertanyakan berbangkit segala macam. Ada faktor itu. Kenapa? Karena argumentasi yang dibangun oleh Al-Quran dengan dalil nakal ini itu sudah jelas, informatif sifatnya kan, begini. Tapi kemudian apa? Muncul pertanyaan-pertanyaan, apa kalau kami sudah mati, tulang-tulang kok dihidupkan lagi, apa bisa, apa gitu kan? Ya kan kita hanya faktornya apa? Keimanan kan, informasi. Tapi kemudian muncul membangun argumentasi, ya mau nggak mau Tuhan harus jawab. Ya, jadi ketika ditanya jangan kabur, jawab. Jadi ketika manusia bertanya, Allah pun apa? Jawab, padahal hak prerogatif serah Allah gitu. Tapi Allah mengajar kepada kita. Kalau ditanya, jawab. Tuntut, jawab. Jangan kabur. Misalnya masalah kalau kabur kan. Tanya, jawab. Kalau tanya mana kabur, ya masalah nggak selesai. Besok ya balik lagi, nanya lagi. Saya tanya, ya jawab. Allah pun menjawab. Tsumma lanuhdirannahum haula jahannam min kharij. Kemudian kami hadirkan mereka itu sekitar neraka jahanam min kharij, dari keluarnya, isi ya, ala rukab, berdeku di atas tumit dengkul ya. Yang pujasin waslu suwan ya, isuyun ya, industri justru industri jasa ya justru atau industri rubotani. Cuma nanti min polisi, kemudian kami cabut dari tiap kelompok firqatin. Nah ini apa maksudnya? Jadi seolah-olah semuanya sebelum neraka itu kita habis. Jadi tadi siapa yang mempengaruhi, siapa yang mempengaruhi. Soalnya ada apa ini logikanya. Ada kelompok-kelompok siapa sebenarnya yang paling berpengaruh, siapa ini. Nah, kenapa nanti akan dicabut dari kelompok-kelompok itu? Ayyuhum asyaddu 'ala rahmani ittiya. Siapa di antara mereka itu yang asyaddu 'ala rahman, apa? Yang paling apa? Yang paling sangat 'ala rahman itu apa? Dia memanai dia. Itu dia durhaka. Kalau di kamus durhaka. Kalau itu tafsirannya jur'atan. Kurang ajar jadi. Di sini juz'atan. Ini jazaatan. Balasannya ini. Jur'atan. Kita jazaatan ini yang paling keras setiap apa? Balasannya. Ini jur'atan. Wah, ini jazaatan. Jadi jur'atan sama. Jur'atan. Kalau jur'atan berarti tafsir intiya kan ya? Ya, intiya kan ininya, kan namanya? Apa intiya kalau intinya kan? Jadi kalau itu apa?
jur'atan kan? Iya. Orang ini jazaatan. Asyaddu ayyuhum asyinu ar-rahmani etiyan ay jazaatan. Siapa di antara mereka yang paling keras atau apa? Balasannya. Kalau itu berarti apa? Keberanian terhadap Tuhan. Penentangan ya berarti ya. Ya penentangan ya. Siapa yang paling keras menentangnya? Dua-duanya bisa relevan sih. Jadi apa jur'atan? Tapi kalau jur'atan dia mungkin tafsir dari apa? Itian. Ya, kalau jur'atan dia tafsir itian. Tapi kalau jazatan dia bukannya tafsir, tapi dia macam penjelasan saja, tafsir saja. Kalau itu kan, jadi kalau itian bima ai jur'atan, ya itian ai jur'atan. Jadi kalau ini itian bukan ai jur'atan, tapi yang dimaksud asyhadu ar-rahman itu apa? Jazatan. Jadi sebenarnya bisa aja. Nggak ada yang kita nggak bisa ingkari ya, nggak bisa disalahkan. Bisa ditanya. Tapi kalau dilihat dari sini, yang menunjukkan bahwa nanti setelah semua terjadi di sana dikumpulkan, ya tinggal masing-masing minkul syiatin itu, firqatin itu masing-masing ada yang lebih ikut-ikutan masing-masing ada. Walaupun tadi bentuknya argumentasi perdebatan gitu kan, ada yang cuma berdasarkan, ada yang orang yang memang ya kayak kelompok itu kan kelompok satu pola pemikiran itu kan ada yang kalau kita kan ada yang taklid, ada yang mutabi, ada yang mustahil gitu kan, yang beda-beda. Kalau cuma taklid doang ikut-ikutan doang orang jahil kena beda gitu kan. Saya dengan mutabi udah pintar tapi masih ekor aja lain lagi nanti kan. Nanti lagi dengan mustahil emang dia pelopornya kenapa akan beda lagi. Makanya itu ada perlibatan syayatin. Ada perlibatan syayatin itu nggak mesti harus setan dan pengertian makhluk itu ya. Dia ada siapa yang menjadi sponsornya atau provokator dari pemikiran itu siapa. Nah itu makanya Pak Sumbalaran Ziana kami cabut. Kami cabut kelisiatin itu dekat minhum ayu masyadar rahmani itu ya siapa yang paling menentang. Jadi ya kalau orang awam kan yang ngerti apa cuma ngapain ikut doang kan yang mau siapa. Summa lanahnu alam bil ladina hum awlan ahqqu bi jahannam al-ashaddu wa ghayruhu min. Subhanallahu alam. Kemudian kami yang paling tahu bil ladina hum awlan dengan orang-orang yang lebih utama, dia lebih ahqqu bi jahannam. Yang lebih apa? Yang lebih berhak untuk ini tadi belum masuk perasaan dulu. Berapa? Awlan dan terus dia apa? Berdepu itu semuanya dalam hal kita itu berdepu ya. Nah, ya ahqqu bi jahannam asyad yang paling apa? Yang paling keras yang lainnya di antara mereka ya. Jadi Allah sudah tahu siapa yang ini, tapi tetap Allah mengambil pembuktian kayak bagaimana dari kita juga Allah tetap ada saksi, ada bukti, ada tulisan, ada pengakuan. Jadi komplit lah tulisan akan ada tulisan, kesaksian ya bumi yang jadi saksi ya. Yauma idzin tu'addisu akhbaroha itu akhbaro akmal. Jadi pada hari itu yauma idzin tu'addisu, jadi pada hari itu ya itu dia ya orang berdoa soal itu yauma idzin tu'addisu, pada hari itu dunia akan menceritakan kabar coba kabar man akmalu dijahilkan siapa orang yang berbuat jaga ini dan ini akan menjadi saksi, perbuatan manusia akan menjadi saksi ini aja bisa. Belum nanti apa lagi pengakuan kan, paparkan, tulis, belum lagi nanti malaikat dan sebagainya. Jadi di situ Allah sudah memberikan ibarat kepada kita itu bahwa untuk memutuskan itu padahal wa nahnu a'lam billah. Maka pakai domir apa? Nahnu ya. Kalau nahnu biasanya kalau dalam bidang ayat itu apa? Walaupun nahnu itu apa? Dimu'adzim nafsah, tapi juga apa? Mutakalim ma'al baik ya. Dia bisa melibatkan pihak lain. Ini seperti tadi Allah katakan nahnu juga terlibat dan mereka sesuai dicatatnya
ada kitab yang isi catatannya, ada kesaksian nanti, ada pengakuan itu makanya jadi Allah nggak apa namanya nggak arogan, walaupun Allah takbir ya, tapi nggak arogan. Kita melibatkan Pak aku di jahannam karena asyid bahwa silian dukhula ya, apa yang berhak untuk apa, lebih aula, lebih utama untuk apa, untuk masuk kemana, ke neraka jahannam ya. Wahtirapan nabda'u bihim ya. Apa wahtirapan dukhulan wahtirapan sebab masuk dan sebahan. Pamad da'u bihim, maka kami mulai dengan mereka dulu, dengan mereka ya. Wasluhu hanya filia itu solawi sili kita juga sila. Kalau sholat itu sholat kalau sholat ini apa kayak jadi sili kita silamnya Sholat tanpa tasdid ya. Sholat ya. Sholat tanpa tasdid ya. Wa Fatihah berarti apa? Sholat dikasih lam ya. Berarti berarti apa? Soli. Dia lainah ya, bukan apa dia ya, bukan alif lainah ya. Kalau ini asalnya kasroh lam soli ya, Bang. Iya asalnya gitu. Dia bukannya alif lainah tapi akhirnya apa? Iya gitu, karena silia ya kan. Kalau alif lainnya dia nggak bisa jadi silia ya, dia asalnya berarti apa, artinya iya gitu kan. Solaya dikasih lah, bisa dikasih lah solia ya, bisa solaya gitu ya. Dia perlu masdarnya, tapi masih jadi apa, Siliwi bukan siliwi. jadi kalau dia kan masa ada wawunya. Siliwi. Kalau dia ngaitkan silian, maka katanya waslu siliwi. Jadi seolah-olah di ininya ada apa? Ada huruf lagi. Makanya nggak mungkin dia ada huruf jadi siliwi gitu, jadi silia. Kalau dia nggak ada asal, kan asalnya jadi bahkan dibuang kan? Ya, mungkin di iltiqai sakinain bisa dibuang sesuatunya. Makanya ketika yang dibuang wawunya jadi apa? Siliwi. Jadi silia asalnya apa? Siliwiyun berarti kan? Bukan jadi silia. Nah, tapi asalnya kenapa solia? Nah itu di wawunya itu kemana? Kok bisa muncul di masdar? Ya. Wawunya kan kok bisa di masdar muncul? Kalau dia muncul kan iaknya yang muncul, bukan wawunya. Maka suatanya kalau bisa kayak itu, dia kalau solia atau soal udah sulas mujarrad di istilahnya. Ya, kalau dia wakafkan seolah-olah di itu ada huruf. Di sebelum mati itu ada huruf. Jadi kalau memang dia dihidupkan itu seolah-olah dia udah sulas mujarrad. Huruf aslinya itu qad lam ya. Tapi ini tadi muncul pas masdarnya kok muncul ya kan bisa muncul awalnya kan disembunyikan dulu gitu. Tapi bisa muncul kemana ya. Makalah wa in minkum illa wa kan hatma belum ya. Setelah in ya wa in ma minkum ahadun illa wa duha aida fil jannah. Kana rabbika hatman maqdiyan hatamahu wa qadabi la yakun. Dan tidaklah di antara kamu. Ini udah ada iltifat ya. Di depannya kan bicara tentang walaknahum boleh saya rabbika nahum ya. Nahum lalu dirannahum ya kan. Terus annahum asyadu, tapi kemudian wa in minkum di apa? Sudah balik lagi. Kayak iltifat domir tadi kan bicara tentang kan minkum mereka. Tapi wa in minkum illa wa duha dan jannah rabbil hakim. Jadi seolah-olah itu bagian sana, tapi ternyata kamu pun gitu, kamu pun nggak akan luput. Jadi lagi ngomongin mereka, tadi tentang apa? Al-munkiri bil ba'si, orang yang ingkar dengan ba'si itu dengan neraka jahanam. Tapi kemudian Allah kembali ke wa in minkum, nggak wa in minkum.
Tapi udah kembali memukakan kan mankum. Berarti kan ya kita atau orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman atau orang-orang yang nggak ingkar pada hari bangkit. Tapi wa in minkum illa wajibah. Dan tidak di antara kamu seorang pun illa wajibah. Kecuali dia mendatangi aidatul jahannam. Memasuki neraka jahanam karena ala rabbika ada kesempatan hatman. Hatman itu hatamu yang sudah memastikannya ya. Makdiyah wa qadabi dan sudah memutuskan. Lah ya tuh tidak akan dengar. Artinya semua yang sudah dihatamkan dipastikan dan diputuskan pasti akan masuk sekalipun kamu gitu. Jadi bukan hanya yang mungkin dipasti, kamu pun kalau sudah dipastikan untuk masuk neraka jahanam, lah ya itu nggak akan ketinggalan. Makanya karena ala rabbika hatman maqdiyah sudah hatman itu kan kayak kita sudah memastikan. Terus maqdiyah sudah diputuskan. Itu kalau sudah dipastikan ya layak itu tidak akan sekalipun kamu gitu. Tapi artinya neraka jahanam bukan hanya untuk kasus muntibasi. Siapapun akan seperti kamu pun termasuk inilah kira itu ke situ. Ya, jadi enggak di Quran itu kan biasanya kan bicara tentang umat terdahulu, tapi yang tujuannya kan untuk umat ini sekarang dan akan datang. Jadi, apakah itu cerita, apakah itu peringatan, apakah itu tarjib itu, semua efeknya tidak sebenarnya kita yang mau bicara gitu. Mereka ya, jadi supaya cerita itu bisa berefek atau berasal kepada kita ketika menghidupkannya. Kalau hanya sebuah cerita, makanya fiksi atau non fiksi yang diperdebatkan lagi, itu lagi salah. Yang penting apa ibrah diambil dari cerita itu dengan perdebatan. Atau itu pasosnya itu apa? Fiksi atau non fiksi itu orang berdebat lagi. Iya, kalau itu kan sederhana. Dan kalau dia memang non fiksi berarti apa? Bisa dibuktikan. Ya, kalau dia non fiksi kan bisa dibuktikan. Kalau dia nggak bisa dibuktikan kan wajar kalau orang mengatakan itu fiksi. Kalau nggak bisa dibuktikan kan, kalau bisa dibuktikan oke. Misalnya kisah Nabi kaum Ad ya, yang masih ada bekas-bekasnya, atau tentang Fir'aun ada bekas segala macam. Tapi bagaimana yang tidak bisa dibuktikan? Apakah itu fitnah? Maka tidak usah diperdebatkan selama dia. Nah itulah yang konteks pengetahuan yang harus diketahui dengan cara penggunaan. Itu kan ya resikonya begitu. Nanti termasuk hadis juga, hadis itu nggak bisa. Nah, hadis itu apa? Pembuktian kan dengan indera. Nggak bisa hadis itu mutasil dengan mimpi. Kan nggak ada kan. Nggak ada maksudnya. Jadi benar hadis itu sangat rasional. Itu hadis yang paling rasional itu hadis. Nggak bisa dia diterima walaupun dia sekali berapapun. Tapi kalau dia memang tidak dengan yang isi, ya dengan ruqyah, dengan jadi kalau bahasanya itu dia tetap nggak bisa diterima, nggak ada mutasi. Ya, walaupun tingkat kewalian tinggi dengan cara mimpi gitu, mimpi dia ketemu Nabi, berbicara itu mutasi Nabi, dari hadis nggak bisa. Dan kalau ketemu Nabi kan betul ya, ketemu Nabi kan seperti ketemu dalam mimpi, seperti ketemu dalam mimpi. Kalau dia ketemu dengan Rasul dalam mimpinya, dia meriwayatkan, saya riwayatkan hadis dari Rasulullah, mana sanadnya? Langsung Rasulullah, bingung kan? Untuk pribadi silakan itu sampaikan kita dulu. Harus sampaikan itu hadis paling rasional dan paling istilahnya paling faktual lah yang bisa dipaksakan. Kalau saya nggak bisa, walaupun hanya rekodnya saya juga kalau tidak tidak sebut ya, tidak pasti juga dianggap ya tak dulu ya, makanya nggak bisa itu ya. Semua kawala semua ini nanti kau warna hijau ini tidak wala. Oh jadi ya, dari awal lagi. Awal.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil ila Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Kara bin Musa at-Tirmidzi dan qala Abu Taharati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam babu ma jaa la tuqbalu salatun li ghairi tuhur. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awanah an Simak bin Harb wa haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi' an Israil an Simak an Mus'ab bin Sa'd an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Bismillahirrahmanirrahim. Kami dapat jalan masalah tanpa berahan dan berahan mustahil berahan dengan amalan semua berahan berahan dan berahan dan berahan membuat sesuatu yang sangat mustahil kan kami mengenal Allah Taala cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah wala salat di riwayat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda tidak lagi masalah tanpa dan tidak ada masalah dan kasih khianat. Qala Hannadi fi hadits Allah. Qala fi sahabat hadits Rasul syai'in al-asaq syai'in fi hadha al-bab ahsan. Wa fi bab hadits al-malik hadits wa an ghayra al-nasi wa al-malik wa al-malik kama ismuhu Amir bi Khalid bin Samah bin Mudallil. Ibn Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bi ghairi wala sunnatun. Sebenarnya ini ada apa namanya? Ada apa? Teknik ya. Teknik membaca. Kalau dia hadis kalau saya kutip sedikit ya biar paham. Ada cara atau fazil ahwazi ya, fazil ahwazi ya. Ada yang bentuk fazil ada. Faham apa dia ada tu dia itu faedah tu. Qala an-Nawawi jarrat 'adatu ahli hadis bi hazfi qala wa nahyi fi ma baina rijal isnad fil khat wa yanbaghi al-qari'i ay yalfaz biha wa yanbaghi al-qari'i ay yaqra hadha sanada hakada. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Abu Awanah fi dzikri lafzi qala qabla haddatsana Qutaibah wa qabla akhbarana Awan ya. Qabla ini ada ini kalau enggak atau kalau yang cuma baca ya, cuma baca tapi enggak ngerti kadang-kadang tidak biasa aja. Nah ini saya sampai repot juga sebenarnya. Sampai level nasional itu ngajarin ini itu susah. Nah, ngajarin ke daerah-daerah itu ngajarin ditambahin kolak itu malah dilawan. Dia ada repot kalau udah. Sedangkan apalan nggak boleh dia ada. Jadi yang menambahkan kolak itu disalahkan gitu. Kita ngajarin tambahin kolak. Masalah itu. Jadi karena walaupun mereka itu orang-orang yang besar yang dalam pengertian sudah, tapi itu tadi nggak berguru, cuma membaca. Jadi membaca ya apa adanya. Ternyata dalam tradisinya tidak seperti itu. Kan kita kenal ya. Kalian kalau jabat ada tuh ahli hadis bihadzi qala ya. Kebiasaan ahli hadis itu mengeluarkan qala fima baina rijal isnad. Fil hati dalam tulisan. Wayang bagi qari ayulaf kalau yulaf melafazkan apa namanya kolaknya. Wayang bagi maka seharusnya seorang pembaca itu yang membaca sanad ini maka jadi seperti ini. Kalau itu kalau kita ingat ya, kalau itu dapat
At-Tirmidzi. Maka kalau kita biasanya apa? Ada frase wa bihi ilaihi qala. Itu susah ngajar kayak gini, susah. Susah artinya kita itu anak-anak mau hafal itu ngapal begini. Pas dia ngapal begini tuh sama ininya yang misalnya banyak tambahan. Banyak tambahan sih. Itu ada apa itu gini? Enggak ada teksnya. Iya. Itulah bedanya yang laki dengan yang telah. Yang ngaji sama yang beda. Kalau yang itu cuma apa teks dihafalkan. Jadi artinya hadis juga harus apa? Juga. Bahkan lebih apa ya? Lebih harus dikok dibandingkan Quran. Kenapa? Al-Quran itu ya dia sudah apa? Innal hafidin udah pasti gitu. Dalam teks itu nggak akan ada salah. Ya mungkin dia nanti kita di cara pelajarannya, tapi teksnya nggak ada yang salah. Tapi kalau hadis teknik nanti kita lihat ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang kebalik, ada yang macam. Jadi makanya katakan wayam bagi qari ayyaq wa hadisani hadza qala hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala akhbarana Abu Awanata bi dzikri lafzi qala qabla hadatsana Qutaibah wa qabla akhbarana Awan. Ya, ini nanti kalau ngajarin lagi makanya tidak tujuannya. Maka kalau kita baca wabi senil muttasil berarti kita sudah ngaji gitu kan. Langsung ya udah ngaji. Nah, tapi dalam ini tapi kalau teorinya Imam Bukhari itu hadis pertama. Nama amal bini hadis pertama. Itu polanya muncul semua. Di Sahih Bukhari hadis nomor pertama itu polanya muncul semua. Walaupun nanti di akhirnya banyak, tapi di hadis pertama itu polanya muncul semua. Kan bukan hadis pertama itu amal bini itu. Hadis pertama muncul semua polanya, pola muncul semua polanya. Nggak ada yang dibuang, ditulis bahkan. Kayaknya ingin mengajarkan pada kita begitu tekniknya seharusnya. Walaupun nanti di hadis udah kalimat keenam itu udah hilang polanya, udah langsung gitu. Saya Imam Nawawi mengatakan itu ya. Kemudian Imam Nawawi syarah Muslim itu mensyarahkan Muslim, tapi oleh Al-Barak pun ikut ini. Ya. Kalau Imam Nawawi bahwa itu adatnya. Jadi katakan itu adat ahli hadis ketika menulis hadis menghilangkan lafaz qala, tapi ketika membacanya dapatkan dimunculkan. Nah, keduanya ini misalnya takzim, tapi ini ada baik. Takzim kepada sahabat ya, itu harus dimunculkan. Misalnya walaupun tidak tulisan Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dimunculkan karena takzim kepada sahabat. Kalau bukan hadis ya, pembaca hadis yang takzim pada sahabat siapa lagi? Sama ani Nabi, walaupun ada tulisan sallallahu atau tidak, tetap harus membaca. Jadi itu ada tradisi di mana harus diinikan, nggak bisa jadi nanti bedanya ketahuan. Karena dulu ketika saya baca hadis di Syekh Amin Al-Kafif itu udah pernah baca. Jadi ada yang kita baca tidak sesuai redaksi, kita baca yang apa yang kita baca. Oh iya betul. Jadi maksudnya nggak betul begitu harusnya. Oh betul. Di antaranya itu yang apa Musayyab gitu. Iya Musayyib. Tapi di level sampai nasional Musayyib itu bisa. Karena tulisannya Musayyib. Ini yang baca tapi akhirnya itu betul, kenapa harus ya, tapi karena kita tidak dilibatkan dalam pengertian sampai titik pusatnya hanya dia. Jadi ini ada serata, ada yang tidak ada ya. Dengan instruktur sesuai dengan apa ada saja. Tidak apa ada itu ada. Ini itu ada gitu. Kita mesti terang. Sampai sahabat tidak ada orang yang meliput karena nggak ada tulisannya. Orang hadis nggak bisa. Orang hadis sahabat itu jangankan baca. Itu kalau orang khutbah saja kan, ya. Warga Al-Qulafir Rasyidin, itu kan dengar masih jauh al-Qulafir itu kita suara kalau saya enggak. Yang mana ya? Sampai segitunya. Jadi ada apanya? Ada ini untuk tradisi ya. Jadi kalau bukan orang hadis yang baca itu, jadi ketahuan
baca begitu, ada kutip ini belum ngaji. Mungkin sudah baca, tapi belum ngaji. Ya kalau mau argumentasi silakan saja tuh, ya itu ini kita kan sudah baca macam itu, tapi belum ada argumentasinya kan, baca. Ada, itu ada itu kan itu. Yang kedua tentang wabilai pola itu di mana sudah baca. Jadi kalau awal wabilai pola itu ada di kitab apa itu berapa itu. Jadi ketika kita baca ada wabilai pola itu masih ini argumentasinya. Kalau saya ada di kitab rumah hadis, bukan hadis bukan ada, tapi kita modern. Jadi ada tradisi di mana itu ada penambahan wabilai yang pertama itu kaitan dengan ittisal sanad. Yang kedua itu harus jelas hadasnya itu manqala hadas terus ada manqala kaulnya. Maksudnya tiba-tiba ada manqala hadasan. Nah, kalau kita jelaskan wabi sering mutasi ilai mahamil kan jelaskan awalnya pola itu jelas kait pola kemana? Kait ini ya. Nah, kalau enggak jadi hadasan nah itu ada tradisinya. Di dalam hadis pas itu bukan di taisir itu saya tidak ada lagi tapi udah baca itu ternyata ditradisikan sebelum itu ada wajib dari pola lalu wabilnya apa ilahnya apa pola siapa gitu. Jadi nanti ketahuan yang tapi sekali lagi ketika yang ngapal yang dengan itu banyak tambahan yang jadi kita ajari malah bingung dia bingung sendiri lebih parah lagi yang lain teks nggak teks kita yang bikin mendingan kita yang teks salah ini banget kalau motif dari maktab memang teksnya tetap perbedaan riwayat pasti ada gitu. Jadi dia sudah biasa hafal yang itu seolah-olah yang apa salah karena dia hafalnya itu. Di antara misalnya idamatal ada mengikut itu gitu idamatal insan. Jadi idamatal insan itu salah, betul idamatal adam dan itu salah. Ya maksudnya itu. Iya maksudnya itu ya. Makanya sekalian kita kembali kepada kitab masalah aslianya gitu kan. Tapi kalau bisa nanti teman-teman punya apa namanya nuskhah yang macam-macam ya, macam-macam artinya berbeda-beda. Nanti kita lihat. Sekaligus kita akan ada nggak perbedaan naskah, perbedaan teks itu nanti akan kita analisis ya. Jadi kita di akademis lah, nggak hanya talaki segala macam, tapi kita lihat ada perbedaan redaksi itu sangat mempengaruhi maka di sini banyak sekali yang kurang, yang lebih, yang salah kan. Bagaimana caranya ketika punya perbandingan terbitan apa ini kan sampai penghasilan atau misalkan apa ini. Jadi maksudnya gini, ternyata kitab hadis itu tidak aman-aman dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tuh, nggak ada yang tahu, bukan nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli gitu. Kayak Al-Quran itu ada lajnah ya, lajnah tasih ya. Di tempat agama ada lajnah tasih Al-Quran kan. Al-Quran sebelum terbitkan ada sampingnya ada apa di panitia ada panitia ada apa tasih banyak orang tuh. Hadis nggak ada kan? Belum ada. Kan kita begitu ini kan nggak sama yang ini juga. Nanti di sini banyak yang kurang. Ya, nanti kita coba. Ini kan nilai nih sebutannya. Lain kan? Makan ya. Kan lebih lain. Ini taruh makan. Sama. Sama. Coba awal. Enggak coba kan dulu hadis. Ini cetakannya Abdul Ahmad Al-Badri ini, Mekah ini. Jangan itu kan Mesir ya. Sama Kairo juga semua. Tahu ini hari semua. Ini Mekah ini karena belinya di Mekah jadi beli gitu. Kalau kita belum sempat beli acaranya itu udah dibeli juga ya. Kayak kemarin waktu haji suruh beli ini, disuruh nyuruh beli Sarah Muslim. Beli kita banyak, di sini kan banyak sampai berapa kilo. Bulan katanya ya beli secara muslim gitu. Kita kan sebentar lagi mau baca muslim aku juga tahu 2012. Ya kalau salah kita baca bisa di Demak aja udah gitu. Agak sama bisa nggak tahu aja lah.
Ini yang saya itu kita akan banyak materi. Kita pun nggak ada di Indonesia. Cuman dia udah tahu kitabnya ada, cuman di Indonesia nggak ada. Udah tahu kita ada kitab langkah, kitab yang banyak yang di Indonesia. Yang penting siapa yang mau jual di Indonesia ada. Dapat dibaca di Indonesia baca itu. Ada belum cara muslim. Kita dapat juga cara muslim. Ya, oke, kita lanjutkan. Di sini wala syukatun min gulul ya. Gulul itu asalnya bukan untuk konteks sedekah. Ya. Gulul itu asalnya untuk konteks apa? Perangkat bonima. Ya. Gulul itu dia khianat. Gulul itu artinya dia sudah mengambil sebelum ditakbis. Ya, sebelum dibagi-bagi kelima itu dia udah ngambil gulul. Walaupun nanti bagian dia, jadi artinya gini, kenapa jadi sedekah jelek itu, kecil itu pun nggak boleh. Gulul itu misalnya taruhlah ini ada apa itu pedang ya, dia ngambil dua nih, itu gulul. Walaupun itu pedang itu akan bagi dia gitu, nggak boleh. Walaupun pedang itu akan dibagi pada dia, udah ini tegurnya bisa, pasti kita boleh dapat juga ambil aja, itu gulul, nggak boleh. Nah, artinya itu kan satu nanti bisa jadi hal kan ya, itu nggak boleh betul. Itu artinya sedekah dengan hal yang tidak bersihkan itu ada pertanda Pak. Wala sedekah jadi tidak ada, bahkan bukan hanya nggak ada pahala ya apa kan dosa juga, tapi kemudian dia disandingkan disamakan dengan apa? Sholat di bawah kuburin, sholat tanpa bersuci, sedekah dari yang belum. Jadi kan ini kan sholat ini sama levelnya kan. Jadi sedekah dengan tanpa bersuci, dengan sholat tanpa bersuci dengan sedekah dari yang belum itu kan la tuqbal, tidak diterima. Jadi levelnya sama gitu ya. Nah, kalau kita mau katakan bahwa apa hubungannya pasti kalau langsung menyebutkan seperti ini biasanya punya level yang sama, artinya sama-sama la tuqbal. Sama-sama Pak, tidak diterima. Ya, oke, next ya. Dan mengajar keterangan yang datang dalam penjelasan pertanyaan tersebut. Kalau kata ada sempat akan kita lakukan الصالحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا عنه مسلم فتصل خرج المرض الذي بعينيه الماء وما اخذ فضل الماء او نحو هذا واذا غسل واذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئه وتكفى يداه مع الماء او مع اخذ فضل الماء حتى يخرج نتيجه من الذنوب. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia berkata sallallahu alaihi wasallam apabila seorang hamba atau mukmin yang membasuhkan wajahnya maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan yang memandang kepada kesalahan dengan menggunakan kedua matanya keluarnya bersama air atau bersama air atau bersama menggunakan dan apabila dia membasuh kedua tangannya maka keluar dari kedua tangan setiap kesalahan yang dia lakukan kesalahan oleh kedua tangan bersama keluarnya bersama air atau bersama kaki kekasan air yang terakhir sehingga keluar dia akan dengan kandung dari besar. Kata au itu isak ya. Jadi jika tawaddu al-'abdul muslimu awil muslimu itu awil itu bukan takhir ya. Jadi bisa redaksi al-muslimu au. Dari sinilah maka pertama indikasinya adalah tentang kejujuran kurang-kurang. Tapi yang kedua di sini tidak dijarah ya. Ini kan indikator auto, indikator tidak dilobet, tidak hafal. Tapi bukan waham, jadi dia syak. Redaksinya muslimu awil mukmin. Tapi disebutkan sama satu itu. Yang kedua bisa redaksi awil mukmin atau mukmin ini bisa jadi dua redaksi dari dua guru berbeda. Si murid lupa yang ini sebenarnya redaksi yang mana. Jadi makanya Pak, ausyak bukannya aunya tafsir bisa. Sama yang kedua, au ma'a akhika terima. Au nahnu hadza atau yang redaksi itu kayak begitu kira-kira. Ya.
Ini makanya di sini yang seperti ini itu apa istilahnya? Oleh Imam Al-Tirmidzi diambil, ya diambil. Walaupun nanti Imam Bukhari juga yang juga ada yang, tapi Imam Bukhari mengambil, mengambil. Makanya sampai hadisnya nanti Hasan tuh. Tapi Hasan Sahih nanti yang ribet. Hasan Sahih ribet ya. Jadi itu paling nanti itu juga itu yang kita dipahami itu Hasan tapi Sahih. Ada yang mengatakan Hasan di sanad Sahih firmatan. Ada yang mengatakan Hasan. Kenapa tadi? Itu ada indikator itu sih. Indikator apa? Itu listak itu berarti tingkat tipenya kan kurang. Hiperdobat kan. Hasan itu kan hiperdobat. Jadi kan kalau saya itu sanad betul kan gitu kan. Terus apa lagi? Ya kan. Jadi yang masalah adil itu pasti nggak ada kompromi. Tapi kalau debat, ketika dia hiperdobat itu mulai statusnya apa? Tapi kalau adalah nggak bisa nggak ada kompromi. Kalau adalah dia udah nggak kompromi. Tapi kalau hiper bisa. Ya hebat dapat dia bisa agak turun tapi nggak anjlok kemana? Contohnya apa Hasan? Kan tadi itu ini indikator ada lagi, indikator ada sak indikatornya. Ada banyak sak kan? Au apa tadi? Au akibat tadi aural haza. Terus yang terakhir ada au akibat cuma ya. Nah, coba lanjut di sana. bisa. Kalau tadi Hasan Sahih ما يمكن وأبو صالح الوالد الصحيح وأبو صالح السمان واسمه ذكوان وأبو هريرة كتب اسمه فقالوا عن شمس وقالوا عبد الله بن عمرو وهكذا قال محمد إسماعيل قال jadi dia hadisun hasanun sahih. Ini bisa karena sahih turun hasan turun baik. Ini kan dari kualitas kan. Tapi kualitas kemudiannya muncul sahih kan itu yang paling ulama diingatnya apa yang diinginkan oleh ini redaksi ini katakan pesan dalam mata sanadnya sahih di siapa sanadnya matannya pesan dan sanad tadi kan ada pesan gitu tapi sahih dari matan karena mungkin banyak ibarat atau banyak banyak tauhid atau banyak mutabi dari yang lain maka jadi sahih tetapi hasan. Yang keduanya, nah inilah tiga Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, apa dia mengatakan karena dia dikatakan ada yang terakhir kalau menakal kata sering kalau kata Imam Bukhari itu Imam Tirmidzi itu ada kata-kata yang ada di belum ada di sini. Nanti ada kalau Muhammad bin Ismail wa asal. Lain pendapat dari Muhammad bin Ismail kan Muhammad Ismail Muhammad. Nabi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-Bajjah. Jadi ternyata Imam Bukhari ini apa? Murid dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari murid dari Imam Bukhari. Imam Muslim pun murid Imam Bukhari. Tapi Imam Muslim punya karya. Jadi murid melampaui masa. Dan pintar guru malah bagus. Jadi jangan ada guru murid dari pintar malah khawatir berkalahin. Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari, Imam Muslim punya kreativitas sendiri, dia berbeda sama. Makanya standar berbeda kan? Punya standar yang berbeda di Imam Bukhari. Standar yang berbeda, standar yang berbeda. Artinya pengumpulan Imam At-Tirmidzi, kan Imam Tirmidzi ini yang sulit bukan sulit. Mengkategorisasikan yang dijami atau sunan. Ya. Ada yang nyebut jami, ada yang nyebut sunan. Kenapa? Karena kalau sunan itu kan min abwabi fikih. Tapi Imam Tirmidzi itu banyak ada fikih besar, ada tafsir itu ada ulang. Tapi dimasukin jami belum sampai memenuhi kriteria jami. Kalau kriteria jami itu 9. Jami itu ada 9. Ada 9 tema yang masuk kategori jami. Imam Bukhari, Imam Muslim itu. Imam Tirmidzi nggak sampai 9, kalau sampai 6. Jadi, tapi mau di sunan udah kelewatan. Sebenarnya babul fikih dia ada babul fikih, ada tafsir, ada macam-macam ya. Nah, berarti kan lebih kan. Tapi mau dimasukin jami kurang. Emang Bukhari yang
Ini itu punya apa? Kreativitas sendiri. Jadi ada yang masukin apa tadi? Kalau saya jamin aktivis. Ada yang ada sunan nggak? Sunan. Jamin. Ya, apa lagi? Jamin ya. Ada yang sunan ya? Ada yang sunan. Ini apa sunan atau jamin? Sunan. Ada yang sunan. Jadi nggak salah, tapi harus tahu yang namanya apa namanya orang ngaji harus tahu kenapa beda ya. Jamin. Jadi dua-duanya dipakai, yang menjamin, yang nanti dipakai. Kenapa ada argumentasinya? Ya, artinya nggak salah. Karena antara jamin dan sunan itu mempengaruhi apa namanya metode, gitu, mempengaruhi teknik dalam pengumpulan itu. Itu aja masalahnya. Disebut sunan itu karena itu sunan abad ya hanya bab fikih saja. Kalau disebut jamin itu karena jamin itu komprehensif, banyak yang. Tapi kalau dia disebut sunan tadi banyak kan. Disebut jami belum sampai dari kriteria kalau 9 kalau jami. Jadi dia baru 6. Jadi kurang 3 lagi. Ya udah tanggung langsung aja jami saja. Karena sunan kelebihannya. Sama yang membuat juga emang itu ada antara soal asan itu yang kan yang bisa dikatakan yang lain nggak menyebutkan itu hanya membawa itu nggak ada kata asan. Kepada asan gorib, asan sohih gitu kan. Itu yang teori dia maka ini harus dibantu dengan pengetahuan tentang Imam At-Tirmidzi di dalam metodologi. Kalau tidak, ribet jelasinnya. Kalau hanya baca makan hadis gitu, tanpa di backup dengan pengetahuan kita tentang Imam At-Tirmidzi bagaimana teknik dan metode dalam penulisan kitabnya itu bisa bingung kira-kira apa maunya juga pemakai karena banyak yang tumpang tinggi lah. Nah lanjut ya. Kan ya. قال بسبب الباب من القرآن والقربان والسماء وعبد بن حبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو وعثمان في أن روى أن بكر ليس له السماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن سيلة ويبنى على سيلة وراح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وصناد فضلا عن أحسن الناس فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أيضا وإنما حديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكافئ الأمم فلا تقتلون بعدي. باب ما جاء أن لم يفتح الصلاة الظهور وسكان من لا تنظر وصلنا في صلاة ومن حدثنا كلمة حدثنا محمود واللعنة حدثنا ورد عن سفيان عن حدثنا محمد البشاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتح الصلاة وتقيمها التأكيد وتحميلها التسليم. رواية علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم bersabda inti salat itu bersuci permulaan yang kecil dan yaitu salat. Qala Abu Isa hadis as-sahih sa'id bi hadha al-ahsan wa wahid hakim wa saduqun wa takallam fihi ba'd ilmi ittiba'i hibbi wa qala Abu Isa wa sami'tu Muhammad bin Ismail yaqul kana Ahmad bin Hanbal ishaq bin Ibrahim al-Humaydi يحتجون بحديث الله محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث قال ابو عيسى وفي ذلك الجر المؤنث. Ada beberapa yang ini beda dengan lain. Biasanya hal hadis as-sahih sa'id fi hadzal bab ahsan. Ada kadang dia as-sahih. Artinya dari beberapa riwayat inilah yang berarti bukan yang paling sahih ya, yang dianggap dari yang lain ini yang bukan berarti ini paling sahih nanti. Enggak, dari beberapa riwayat yang dia temukan inilah yang paling sahih. Walaupun statusnya dia hasan saja gitu. Maksudnya paling sahih jadi hasan gitu kan. Artinya paling sahih pada bab ini. Ini. Bahkan wasan paling hasan paling hasan paling ini. Yang lain ada apa? Baik semua. Jadi bukan. Jadi pada dalam bab ini berarti Imam At-Tirmidzi tidak menemukan yang lebih sahih. Ya. Makanya ini nanti dicari dilacak di hadis lain nggak ada. Maksudnya dilacak itu di Bukhari Muslim. Kenapa? Karena sudah dianggap
level bawah. Tapi oleh Imam At-Tirmidzi inilah yang paling sahih. Ini jangan paling sahih, dianggap paling sahih, artinya paling sahih pada bab ini ya ini. Ini bukan paling sahih berarti asal-asalnya itu bukan. Karena ada kan yang asal-asalnya ada karena Malik, Hanafi, Imam asal-asalnya itu bukan maka ini dianggap yang benar. Yang keduanya ada Imam Bukhari selalu mengatakan kalau fi ba'du ahli ilmi nanti kita kata ahli ilmi wa inda ahli ilmi wa ya'malu ahli ilmi dalam ahli ilmi itu yang para ulama sampai hari itu nggak banyak menyebutkan hal ini. Sepertinya ahli ilmu yang Imam Tirmidzi itu tergantung pada level kayak gini. Nanti ketika ahli ilmu berkaitan dengan status seorang perawi, kayak nanti kan perawi ya. Misalkan wasadukun takala mafi ba'da ini kaitan dengan ulama jarh tadi. Ya nanti ini jangan nanti banyak di dalam jalan tadi memperdebatkan lagi. Nanti ketika masa amalia wa amilah ba'du ahli ilmu. Ya, jadi mengamalkan hadis ini oleh sebab itu biasanya para ulama mazhab. Jadi dia tidak menyebutkan siapa yang ahli ilmu. Maksudnya apakah maksudnya jadi seolah-olah pokoknya ini hadis atau masalah ini sudah diketahui orang banyak. Makanya kan ba'du ahli ilmi wa inda ba'du ahli dalam banyak. Ya, ini salah satu ininya apa namanya apa istilahnya bukannya ini mazia ya apa istimewa atau ciri khas ya ciri khasnya yang ini itu nanti tanpa ada perlu itu kalau dipakai ini itulah ya kalau yang masa tahlil sekarang sih umum lah dan kita juga banyak tahlil sana. Ya, cuma Tirmidzi Muslim nanti banyak ke tahun sana. Ini Muslim juga banyak tahun sana. Ada yang sampai 8 tahun sana. Karena memang dia jago di dalam apa? Menghimpun riwayatnya memang Muslim memang hebat. Di satu tempat, tapi di tempat lain ada lagi. Karena dia bukan babak fikih ya. Karena yang kalau orang Tirmidzi tidak, dia kan babak fikih kan. Ini nanti bisa terulang. Tapi tadi bahwa hadis yang nanti diriwayatkan bisa punya redaksi yang berbeda atau perawi yang bedanya. Terus yang istimatan, yang apa sering dipertanyakan sebenarnya mazhab Imam ini itu apa? Apa mazhabnya Syafi'i bermacamnya yang berkata itu. Nah, mengenai hadis miftah sholat yang itu ini ulama mazhab jarang berpendapat ini. Kalau miftah sholat itu apa? Takbir. Ini makanya yang Tirmidzi sampai jauh itu. Maka takbir bahwa takbirmu ada takbir. Jadi artinya antara sholat dengan tuhur itu ada. Padahal saya ini kan diperdebatkan. Karena kalau kan orang tuhur itu belum tentu sholat kan. Siapa ya kan? Makanya ketika itu kan bukan yang untuk sholat. Apa? Orang hadas. Karena orang hadas kan bisa digunakan untuk lainnya. Di sini yang perdebatan kurang jadi kalau misalnya miftah sholat itu berarti dari sholat sudah apa? Maaf dari sufi itu sudah apa? Sudah menuju sholat. Nah kemudian baru tahrim itu disebut tahrim ihram, mereka tahrim apa? Tahrim sesuatu yang membatalkan. Tapi pembukanya asal kan sholat itu muftatahatul takbir wa muftatahatul kita sering ya kalau dalam fikih kan sholat itu muftatahatul takbir bukan muftatahatul dia Pak dituhur tapi mungkin itu riwayatnya ya Pak itu sudah dianggap pembuka adalah dapat dengan ini yang jadi apa khasnya Imam At-Tirmidzi. Jadi harus paham jangan sampai apa istilahnya kita udah ngaji tapi nggak bisa apa namanya mengidentifikasi ya mengidentifikasi antara hadis yang beda ya itu Kalau Rasulullah SAW
Ada beda nggak? Ada yang beda nggak? Ya, teman-teman mereka ada. Minta hujan nanti salat. Minta salat. Sekarang kamu apa makan? Makan. Gimana? Ya baca ya. Minta hujan nanti salat. Minta hujan nanti salat. Minta salat dulu. Berarti ada yang bilang ya. Dia minta salat dulu ya. Jadi minta hujan nanti bilang. Bisa kita. Ini Sama itu yang bilang. Iya, hilang. Kita kan apa? Sama tiga dari hadis. Tahunnya? Ini tahun 2005. 2005. 2021. Ini? 2020. Dikatakan 2021. Sama. Tahun kita kan berapa? Itu adalah. Itu berarti yang terbaru. Kalau ini sama Obanya 2010. 2010. Ada. Kita jadi kan ini berarti yang terbaru ya. Terbaru. Ya, itulah. Kalau saya mau ditambahin. Jangan ngaji nambahin. Nah ini aja gitu ya. Ini bagus kalau yang lain bervariasi itu. Nanti kita kalau ada yang langsung juga. Tapi menariknya sama-sama satu cetakan, satu penerbit, cuma beda tahun kan? Iya, beda tahun. Beda tahun itu. Muhakinya siapa itu? Ini Ahmad Hakim. Muhakinya siapa? Sama sobat itu. Beda kan? Beda. Beda muhaki itu beda. Beda muhaki itu beda. Nah, perbedaan itu. Tapi karena jarang yang mengungkapkan maksudnya, kode maksudnya jarang. Nah, mungkin tidak terjadi pada muhaki untuk pengurangan itu. Tapi nanti apakah itu pernah bisnis? Tapi kita mengalami kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa kita bisa lihat perbedaan tahun itu walaupun sama. Kita yang paling berasumsi jangan-jangan pas ada ini ada masukan revisi ya kita akan selanjutnya gitu paling itu aja gitu. Jadi pas ada pembacaan ternyata baca itu ada ini lalu ada masukan maka ada apa yang direvisi maka terbit selanjutnya sama halnya itu naskah yang baru itu Ibnu Musayyib itu udah Musayyib dengan Musayyib ada Musayyib tidak. Jadi cetakan yang terbaru Ibnu Musayyib itu udah Musayyib. Udah Musayyib. Nah itu. Ya mungkin cetakan ngaji. Ya jadi kalau gitu tambahin aja lah. Jadi tahuan kalau ditambahin berarti pernah ngaji. Pernah dibaca tapi udah ditambahkan ya. Jadi kita jannati salatu wa mitahu salati al-wudu ya. Itu banyak tuh redaksi yang kurang kan? Banyak redaksi yang kurang. Nah, coba lanjut. Baru menyebut ada para keterangan yang mengucapkan apabila seorang itu masuk Islam. Apa judulnya? Baru menyebut tidak ada para Dakor ya. Terus ini hadapnya. Terus Oke, berarti kurang sini. Kurang babnya. Ya, ada babnya nggak? Ada babnya. Iya, nggak ada bab gitu. Ada bab.
Dia menyebutnya versi lah. Iya. Tidak ada kolak-kolak. Karena nanti bab yang belakangan tidak korojal kolak kan? Lihat selanjutnya. Iya. Iya. Minal kolak. Koroja minal kolak. Iya, baru ayat itu juga orang yang hafal. Karena kalau At-Tirmidzi jadi dengan Imam Muslim, kalau Imam Muslim bisa boleh kita macam-macam. Karena Imam Muslim tidak membuat bab yang membawakan hakiki. Kalau Tirmidzi emang buat bab. Kalau Imam Bukhari, kalau 3 babnya beda berarti ada yang kurang. Kalau Imam Muslim bisa jadi tinggal babnya bab apa? Bab Abdul Baqi atau bab alamiah. Jadi kalau Imam Muslim nanti mungkin ada wabah bulan yang membuat bab itu bulan ini. Itu kurang buat. Karena Imam Muslim tidak membuat bab. Tapi Imam Tirmidzi kita sampai Imam Bukhari buat bab dia. Ada babnya ini bab. Maka kan wa asal fi hadzal bab. Imam Muslim emang ini ada asal dari bab. Karena yang dia buat bab tapi jadi kalau Imam Muslim kita ngapain bab tentang salah karena memang dia enggak pernah. Maka baca Muslim enggak usah baca bab. Bab itu bukan karya Imam Muslim. Jadi kalau kita Imam Muslim babnya harus baca hadisnya karena Imam Muslim enggak membuat bab. Dan dia akan kumpul hadis itu enggak akan kurang. Tapi kalau ini kita ada bab itu. Tadi dia apa? Ada apa? Kurang. Kalau bab kurang kita tambahkan. Kalau Muslim kurang harus ditambahin enggak apa-apa. Kenapa? Yang membabkan ini begini. Nanti dia orang lain membawakan berbeda, mungkin cetakan berbeda, menghapus yang berbeda, mungkin nanti babnya berbeda. Tapi kalau yang Tirmidzi enggak. Kalau babnya kurang ada yang kurang. Ya. Nah, ini waqad qala maratan ukhra a'udzu. Nah, coba. Kan Allahumma ini apa? Allahumma inni qala syahbat waqad qala maratan ukhra kan kunti wal khabith aw al-khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni ada yang redaksi lain enggak? Wa qala maratan ukhra Allahumma a'udzu bika. Ya. Qala marratan. Alhamdulillah. Audika. Ya. Itu nggak ada bedanya dong. Kalau di syarahnya alhamdulillah. Ya, ini bedanya di situ. Jadi kalau yang depan Allahumma ini audika, tapi pada riwayat Syu'bah Allahumma ini a'udzubillah. Ini ada keterangan footnote-nya. Iya. Mungkin berspati pendapat. Iya, jadi perbedaannya di audi. Makanya kalau misalnya maratan ukhronya audika juga ya ada bedanya sama depan. Jadi maksudnya kita mau carikan apa bedanya dengan apa perkataan Syu'bah dengan tadi ya dengan Malik ya. Nah, gimana? Kalau Syu'bah itu maratan ukhro a'udzubillah. Jadi kalau audika juga berarti kan sama gitu. Jadi Syu'bah dan a'udzubillah. Tapi ini maksudnya ini kalau digabungkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabisi au minal khubuthi wal khaba'ith. Ada dari Allahumma inni a'udzubillah. Itu ada kak itu langsung kitabnya kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Ya. Itu jadi itu apa ya? Itu makanya saya sebut kalau redaksinya cetakannya macam-macam. Kalau ada yang keluar lagi nggak apa-apa. Dulu saya ngaji sama saya kami dia punya Sahih Muslim itu yang nggak ada babnya. Jadi kayak gini itu aja namanya semua nggak ada pemakai kita baca Mustad Ahmad Hambal yang lalu. Gitu. Terus bagian kita aneh gitu. Oh kitabnya
terus rapi ya enggak. Oh, ini kan dia tidak kita ya akan generasi PCX. Akhirnya saya lihat ya. Melalui قال عيسى وفي الباب عن علي وزيد الاقطار وجابر بن مسعود قال سال حديث انس شيء في هذا الباب احسن وحديث زيد بن ارقم اسلام اضطراب روى هشام الدستوائي والسعيد بن عروبة عن قتادة وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن ارقم وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن ارقم ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن انس فقال شعبة عن زيد بن ارقم وقال معمر عن النضر بن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت محمدا عن هذا فقال محتمل أن يكون قد روى عنهما جميعا. باب ما يليه bagus. البصري قال حدثنا حماد بن زيد عبد العزيز بن سعيد بن انس بن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يتقبل الصلاه قال اللهم اني كان الخبث والقبائح قال ابو عيسى هذا حديث حسن قال فيما يقول يا خراج الصلاه وعلى